Sobat Koalisi Perempuan Indonesia, tahu nggak sih, jumlah penduduk usia muda di Indonesia mencapai 64,93 juta jiwa atau setara dengan 23,90% total populasi. Berbicara tentang orang muda, siapa sih orang muda itu? Jadi menurut KBBI, orang muda itu adalah orang yang masih muda atau bisa diartikan dengan pemuda. Sedangkan menurut Undang-Undang Kepemudaan, orang muda merupakan individu yang berusia dari umur 16 tahun sampai dengan umur 30 tahun. Nah, orang muda juga bisa diidentifikasikan dengan generasi muda yang mana merupakan generasi bangsa yang nantinya akan menentukan perubahan di masa depan. Peran orang muda juga diperlukan untuk mengubah situasi menjadi lebih baik dan juga sebagai panutan bagi orang lain. Bapak Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia juga pernah mengatakan, "Beri saya 10 pemuda maka akan saya guncangkan dunia." Orang muda itu adalah tongkat estafet pemerintah dalam pembangunan dan masa depan bangsa. Kaum muda adalah kelompok heterogen yang memiliki kondisi yang berbeda-beda menyesuaikan dengan masyarakat dan sistem di sekitarnya. Dewasa ini, orang muda sudah mulai terlibat dalam berbagai sektor pembangunan seperti ekonomi, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Namun, masih ada sejumlah isu dan problem yang dihadapi orang muda, sehingga orang muda memerlukan ruang untuk dapat berpartisipasi secara bermakna dan inklusif. Apa sih partisipasi orang muda yang bermakna dan inklusif? Pemikiran yang bersifat aktif, memberdayakan bersama kaum muda sebagai pemangku kepentingan, pemecah masalah, dan agen perubahan komunitas mereka. MYP adalah meaningful youth participation yang dimana orang muda memiliki hak untuk bersuara, orang muda memiliki hak untuk berpendapat dalam bermasyarakat. Orang muda juga memiliki hak untuk menjadi subjek, bukan hanya menjadi objek dalam masyarakat. Maka dari itu, yuk kita mengajak para orang muda untuk berkarya dan juga mengembangkan skill mereka. Kalau contohnya seperti apa sih partisipasi orang muda yang bermakna dan inklusif? Melibatkan partisipasi orang muda yang inklusif seperti melibatkan kelompok pemuda yang terpinggirkan. Contohnya penyandang disabilitas, pemuda yang terpapar HIV, ataupun pemuda adat dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan prinsip SDGs, yakni no one left behind. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Maka kita bisa memberikan ruang dan waktu mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan mengajak penduduk laki-laki untuk terlibat dalam isu-isu perempuan, tidak hanya mengajak, tapi juga bagaimana mereka bisa melakukan advokasi dan juga aksi bersama-sama dengan perempuan untuk mencapai keadilan gender. Nah, contohnya itu seperti pemilihan ketua OSIS, di mana kita harus memahami betul calon ketua OSIS yang akan kita pilih dan harus mempertimbangkan kelompok disabilitas yang berpotensi menjadi ketua OSIS, serta memastikan suara dari kelompok disabilitas juga terakomodir. Mengapa sih partisipasi orang muda yang bermakna dan inklusif itu penting? Yang pertama, orang muda mempunyai kesempatan memberikan ide dan gagasan yang genuine, yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Yang kedua, orang muda mempunyai semangat yang lebih dan punya keberanian untuk menunjukkan gagasan-gagasan tersebut untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan kekerasan berbasis gender dan juga kekerasan seksual. Agar dapat menjangkau suara minor teman-teman orang muda, khususnya orang muda dengan ragam identitas gender dan seksualitas, serta orang-orang muda dengan disabilitas. Karena dapat memberikan pelayanan atau advokasi untuk mengangkat isu-isu tertentu dan bergerak dalam bidang-bidang seperti hak asasi manusia atau HAM, kemudian lingkungan hidup dan konservasi, atau mereka juga dapat memiliki tujuan sosial yang lain. Lalu, bagaimana mewujudkan partisipasi orang muda yang bermakna dan inklusif? Melibatkan orang muda secara penuh, bukan hanya sekedar pajangan ataupun dekorasi. Kemudian kita mengajak berkomunikasi kepada mereka untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi mereka sehingga pendapat orang muda itu bisa dipertimbangkan. Jika anak muda itu sendiri dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai pada proses monitoring dan evaluasi. Dengan berdasarkan prinsip tidak ada satupun orang muda yang ditinggalkan, termaksud orang muda yang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Semua menerima manfaat yang sama. Memiliki sikap terbuka serta toleransi terhadap budaya yang ada di masyarakat, terlibat dalam advokasi kebijakan dari tahapan perencanaan hingga pengambilan keputusan, serta melakukan kampanye melalui media sosial maupun sosialisasi terkait pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual. Gimana? Sudah makin tahu kan bahwa partisipasi orang muda yang bermakna dan inklusif itu bukan sebatas menghadirkan orang muda secara kuantitatif, tetapi juga memastikan pelibatan orang muda secara beragam dalam berbagai tahapan, termasuk membuat keputusan yang berpengaruh bagi orang muda maupun orang lain. Dengan adanya keterlibatan orang muda, program dan kebijakan dapat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan orang muda. Ingat, orang muda adalah generasi penerus bangsa. Keterlibatannya menjadi penting untuk mewujudkan dunia yang damai, adil, dan berkelanjutan, termasuk bebas dari kekerasan berbasis gender dan seksual. Koalisi Perempuan Indonesia